Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Karima Sofiana dengan nomor NIM 212060048 dengan kelas PGMI 2B yang akan menjelaskan tentang tutorial cara berbusana muslim dan muslimah. Yang pertama, menutupi seluruh badan kecuali pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ingat, selain kedua anggota tubuh ini wajib ditutupi termasuk juga telapak kaki. Dari syarat pertama tersebut, maka jelaslah bagi seorang muslimah untuk menutupi seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Maka, sangat menyedihkan ketika seseorang bermaksudkan dirinya memakai hijab, tapi dapat kita lihat rambut yang keluar, baik dari bagian depan ataupun belakang, lengan tangan yang terlihat sampai sehasta, atau leher yang terlihat jelas sehingga menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi. Kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Ketika jilbab dan pakaian wanita dikenakan agar aurat dan perhiasan mereka tidak nampak, maka tidak tepat ketika menjadikan pakaian atau jilbab itu sebagai perhiasan, karena tujuan awal untuk menutupi perhiasan menjadi hilang. Banyak kesalahan yang timbul karena poin penting itu terlewatkan, sehingga seseorang merasa sah-sah saja menggunakan hijab dan pakaian indah dengan warna-warni yang lembut dengan motif bunga yang cantik, dihiasi dengan benang-benang emas dan perak, atau meletakkan berbagai pernak-pernik perhiasan pada jilbab mereka. Ketiga, kainnya harus tebal dan tidak tipis. Rasulullah SAW bersabda tentang kedua kelompok yang termasuk ahli neraka dan beliau belum pernah melihatnya. Dua kelompok termasuk ahli neraka, aku belum pernah melihatnya. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengan cambuknya, dan wanita yang kasiat atau berpakaian tapi telanjang, baik karena tipis atau pendek, dan yang tidak menutup auratnya. Mumilat atau bergaya ketika berjalan ingin diperlihatkan orang. Kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan baunya, padahal baunya didapati dengan perjalanan demikian dan demikian. Yang keempat, harus longgar serta tidak ketat. Selain kain yang tebal dan tidak tipis, maka pakaian tersebut haruslah longgar, tidak ketat, sehingga kita menampakkan bentuk tubuh wanita muslimah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis dari Utsman bin Zaid, ketika ia diberikan baju hutiyah yang tebal oleh Rasulullah SAW, ia memberikan baju tersebut kepada istrinya. Kelima, tidak diberi wewangian atau parfum. Perhatikanlah salah satu sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang wanita-wanita yang memakai wewangian ketika keluar rumah. Siapapun perempuan yang memakai wewangian lalu ia melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina. Hadis riwayat Tirmizi. Dan siapapun perempuan memakai bakur, maka janganlah ia menyertai kami dalam menunaikan sholat isya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Terdapat hadis-hadis yang menunjukkan larangan seorang wanita menyerupai laki-laki atau sebaliknya, atau tidak terbatas pada pakaian saja. Salah satu hadis yang melarang penyerupaan dalam masalah pakaian adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Banyak dari poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya menjadi terasa berat untuk dilaksanakan oleh seorang wanita karena telah terpengaruh dengan pakaian wanita-wanita kafir.
Betapa kita ketahui, mereka atau orang kafir suka menampakkan bentuk dan bentuk tubuh, memakai pakaian yang transparan, tidak peduli dengan penyerupan pakaian wanita dengan pria. Bahkan terkadang mereka mendesain pakaian untuk wanita maskulin. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon perlindungan dan meminta pertolongan untuk dijauhkan dari kecintaan kepada orang-orang kafir. Yang kedelapan, bukan pakaian dalam mencari popularitas. Barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah atau untuk mencari popularitas di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api nar. Adapun libas syuhrah atau pakaian untuk mencari popularitas adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik pakaian tersebut mahal yang dipakai seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang bernilai rendah dan dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudan dan dengan tujuan riya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.